Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang konsep psikologi yang berkembang di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Faradina SPSI MA. Dan inilah konsep psikologi yang berkembang di Indonesia. Oke, kita masuk ke dalam pengertian konsep psikologi. Konsep psikologi adalah gagasan-gagasan mengenai sesuatu yang menyangkut tentang tingkah laku manusia dan lingkungan sekitarnya melalui pengalaman yang dialaminya. Konsep psikologi yang berkembang di Indonesia kami ambil menurut Agus Sujanto, di mana pengertian konsep psikologi menurut Agus Sujanto yaitu sesuatu yang bersifat abstrak. Hal yang dipelajari dalam ilmu jiwa berupa pernyataan-pernyataan yang tampak dalam hubungannya dengan tubuh atau gejala-gejala jiwa yang nampak sebagai gerak-gerik. Konsep psikologi menurut Agus Sujanto secara ringkas dijelaskan sebagai berikut. Ilmu jiwa bersifat abstrak. Ilmu jiwa tidak dapat diberikan batasan dengan tepat, meliputi ilmu jiwa filsafat, ilmu jiwa empiris, dan seterusnya, serta mempelajari atau menyelidik pernyataan jiwa. Macam-macam ilmu jiwa. Ilmu jiwa terbagi atas 3. Yang pertama berdasarkan objek yang diselidiki, yaitu ilmu jiwa umum, ilmu jiwa khusus, dan ilmu jiwa binatang. Berdasarkan asas penyelidikan, ilmu jiwa terbagi atas 7, yaitu ilmu jiwa filsafat, ilmu jiwa daya, ilmu jiwa asosiasi, ilmu jiwa apresepsi, ilmu jiwa gaslight, ilmu jiwa dalam, dan ilmu jiwa behavioris. Yang ketiga, berdasarkan tujuan penyelidikan, yaitu terbagi atas 2, ilmu jiwa teoritis dan ilmu jiwa praktis. Mari kita jelaskan lebih rinci lagi mengenai macam-macam ilmu jiwa. Yang pertama, ilmu jiwa umum, yaitu ilmu jiwa yang menyelidiki gejala-gejala jiwa pada orang dewasa yang sudah beradab dan normal keadaan jiwa pada umumnya. Ilmu jiwa khusus, menyelidiki gejala-gejala jiwa manusia bersifat khusus meliputi ilmu jiwa anak-anak, ilmu jiwa pubertas, ilmu jiwa pemuda, dan lain-lain. Ilmu jiwa binatang, ilmu jiwa yang menyelidiki pernyataan-pernyataan jiwa binatang yang tampak dalam gerak-geriknya. Ilmu jiwa filsafat, ilmu jiwa yang berdasarkan penyelidikan atas dasar filsafat sebagai tokohnya yaitu Plato. Ilmu jiwa daya, ilmu jiwa yang mendasarkan penyelidikan atas dasar daya-daya di dalam diri jiwa tersebut sebagai tokohnya adalah Aristoteles. Ilmu jiwa asosiasi, ilmu jiwa yang menyelidiki dan didasari pada adanya tanggapan-tanggapan. Ilmu jiwa yang selanjutnya adalah ilmu jiwa apresepsi. Ilmu jiwa yang mendasarkan penyelidikan atas dasar sesuatu yang aktif di dalam jiwa individu atau seseorang sewaktu menerima tanggapan-tanggapan dari luar. Ilmu jiwa gaslight, ilmu jiwa yang mendasarkan penyelidikan atas dasar adanya suatu gestalt di dalam jiwa. Ilmu jiwa dalam, ilmu jiwa yang mendasarkan penyelidikannya kepada ketidaksadaran. Ilmu jiwa behavioris, ilmu jiwa yang mendasarkan penyelidikannya atas dasar pendapat bahwa jiwa itu tidak ada, tetapi hanya tingkah laku yang dapat kita amati dari luar dengan indera. Selanjutnya adalah ilmu jiwa teoritis, yaitu ilmu jiwa yang dipelajari hanya sebagai teori, sebagai tambahan pengetahuan dengan jalan menyelam mencari kebenaran-kebenaran di dalamnya, dan digunakan dalam pengetahuannya. Ilmu jiwa praktis, ilmu jiwa yang dipelajari guna praktik di dalam kehidupan si pelajar. Ilmu jiwa pendidikan, mempelajari hubungan dengan keperluan pendidik. Ilmu jiwa teknik, ilmu jiwa yang mempelajari guna memilih pekerjaan-pekerjaan yang cakap sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya adalah ilmu jiwa pengobatan. Ilmu jiwa yang digunakan dalam praktik pengobatan dokter pada pasiennya dan hal ini bisa mempercepat penyembuhan pasien. Ilmu jiwa kejahatan,
ilmu jiwa yang digunakan dalam memecahkan masalah kejahatan. Ilmu jiwa keagamaan, ilmu jiwa yang digunakan oleh tokoh keagamaan dalam meyakinkan para pengikut agama mengenai agama yang dianut. Ilmu jiwa abnormal yang digunakan sebagai sarana untuk mempelajari mengenai sebab-sebab dan penanganan orang-orang abnormal. Hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Setiap orang pada hakikatnya tidak sama sifat bakatnya. 2. Kegemarannya. 3. Jenis kelaminnya. Dan yang keempat, lingkungannya. Irama perkembangan pada diri masing-masing. Oleh karena itu, sesama manusia harus saling mengerti satu sama lain dan saling menghormati antar sesama manusia dalam bermasyarakat. Dengan demikian, jiwa sama artinya dengan perkataan nyawa atau rohayat dalam bahasa Arab, yang artinya sebabnya hidup. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa perkataan-perkataan lain yang mempunyai makna jiwa sesungguhnya ada berbagai macam, seperti nyawa, sukma, atma budi, rohani, dan lain-lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengemukakan bahwa adanya jiwa pada seseorang menyebabkan orang yang bersangkutan menjadi mengerti atau insaf akan segala gerak jiwanya. Perkataan jiwa diartikan sebagai suatu kekuatan yang menjadi penggerak manusia. Jika jiwa tidak dimiliki atau tidak ada pada seseorang, dapat dipastikan seseorang tersebut tidak akan bisa hidup, yang berarti tubuh badannya berupa mayat. Dengan demikian, jiwa sama artinya dengan perkataan nyawa atau rokayat dalam bahasa Arab, yang artinya sebabnya hidup. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa perkataan-perkataan lain yang mempunyai makna jiwa sesungguhnya ada berbagai macam, seperti nyawa, sukma atau atma budi, dan juga rohani, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih, salam sehat.